Puji nama Tuhan, Shalom Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel. Kembali pada pagi hari ini kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Memasuki awal bulan yang baru, Tuhan sudah memimpin kita di 1 bulan ke belakang. Mari kita mengawali bulan yang baru ini dengan kita menyerahkan hidup kita, hati kita ke dalam tangannya. Dan kita mempersiapkan kehidupan kita untuk hari ini. Kita menerima berkat melalui firman Tuhan dan perjamuan kudus. Mari saudara, saya mengajak saudara untuk bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu pada pagi hari ini. Untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Untuk semua perlindungan, penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dan terus akan Tuhan lakukan terhadap hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di saat situasi dunia ini Tuhan yang sangat mengerikan, untuk segala apapun yang terjadi Tuhan, tapi kami percaya, kami hanya memandang Engkau sebagai Allah kami yang hidup, penolong kami, sumber jawaban dan kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami datang kepadamu untuk memohon ampun Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, sucikan kuduskan kami Bapa, agar pada pagi hari ini Tuhan kami layak dan berkenan untuk membawa setiap pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terlebih kami rindu Tuhan, kami menerima berkat firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini, dan juga berkat melalui perjamuan kudus-Mu. Mari Tuhan, kami akan segera memulai ibadah kami, dan biarlah Tuhan Kau yang beracara di setiap kami, di setiap ibadah kami pada pagi hari ini dimanapun kami berada. Biar Roh Allah saja yang menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau puji Allah kita sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur.
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dia Allah Yesus yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari saudara, pada pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima berkat dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Bersama saudara kita akan menaikkan penyembahan kita. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Dan rancangan-Mu sungguh penuh damai bagi kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu
Tuhan, kami rindukan Tuhan, kehadiran-Mu dalam hidup kami. Benar Tuhan, kami selalu merindukan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tidak mampu melewati setiap musim dalam kehidupan kami tanpa kehadiran-Mu Tuhan. Tanpa anugerah-Mu, belas kasih-Mu setiap saat bagi kami. Kami sadar penuh Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami untuk terus bertekun di dalam doa Tuhan. Dan biarlah hati kami menggantungkan sepenuhnya hanya kepada Engkau. Biar setiap apa yang menjadi kemauan-Mu dalam kehidupan kami terus Tuhan kami jalankan. Dan biarlah Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Semakin kami rindu, semakin kami haus, semakin kami setia kepada-Mu Tuhan. Untuk terus menyatakan setiap kabar baik, setiap kasih Allah yang sudah kami rasakan. Biarlah kami menjadi alat-Mu Tuhan. Biar kasih Allah selalu memancar dalam kehidupan kami dan banyak jiwa diberkati Tuhan. Karena Allah mengasihi kami. Pagi hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Untuk kami menerima firman Tuhan yang kudus. Biarlah Tuhan Kau mengurapi Ibu Gembala kami. Di dalam menyampaikan setiap firman Tuhan yang sudah Engkau titipkan kepadanya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Mampukan kami terus melakukan firman Tuhan itu. Terutama dalam kondisi saat ini Tuhan. Kami hanya mau bergantung kepada firman Allah yang kudus. Biar kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu terus menjalankan setiap firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi jawaban, kekuatan bagi kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Kau urapi, Kau berikan hikmat juga kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Yang menyaksikan ibadah ini melalui online. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali pada awal bulan Agustus tahun 2021 ini ya dalam ibadah raya ini. Hari-hari ini banyak sekali yang menanyakan kepada kita, kepada saya juga, mengapa sih kok Tuhan itu mengizinkan penyakit ini melanda dunia? Penyakit ini sudah ada dari sejak zaman dulu ya, dan Tuhan itu mempunyai tujuan dalam mendatangkan penyakit sampar ini. Sebetulnya di Alkitab sebelum Tuhan mendatangkan penyakit sampar, Tuhan sudah mengingatkan terlebih dahulu apa yang menjadi aturan Tuhan. Mari kita baca ayatnya dari Imamat 26, ayat 14 sampai 16 dan ayat 25. Imamat 26, ayat 14 sampai 16 dan ayat 25. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan menatakan kekejutan atasmu, batu kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Ayat 25. Dan aku menatakan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepaskan penyakit sampar
ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Nah, ayat-ayat itu Tuhan sampaikan kepada umat Allah sebagai peringatan dan akan hukuman Tuhan. Umat Allah ini diajarkan untuk tetap tunduk, untuk taat, hanya menjalankan perintah Tuhan, hanya menyembah Tuhan saja. Dan kalau kita perhatikan di ayat 14 dikatakan, jikalau kamu tidak mendengarkan aku. Jadi aturannya udah Tuhan beritahu dulu ya saudara, hanya menyembah Tuhan, harus taat pada perintah Tuhan, taat sama aturan Tuhan. Nah, jikalau kamu tidak mendengarkan aku, kalimat ini tuh menyatakan kepada kita mempunyai satu pengertian yang belum terjadi, ya. Kemudian menyatakan ada satu harapan dari Tuhan, sebetulnya jangan terjadi. Nah, itu sebabnya Tuhan katakan jikalau ya. Jadi Tuhan itu sebetulnya terpaksa kalau nanti harus menghukum. Tuhan itu sebelumnya sudah punya hati yang sedih, sudah punya hati yang memikirkan umatnya. Itu sebabnya aturan disampaikan sebelum kejadian. Nah, kalau aturan dilanggar, maka kita akan menerima akibat dari apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Tapi ternyata mereka tidak berterima kasih atas aturan Tuhan ini. Jadi umat Tuhan pada waktu itu tidak berterima kasih atas adanya aturan Tuhan ini. Tuhan mengasihi umatnya sebetulnya, tapi umatnya tuh gak merasa bahwa dikasihi oleh Tuhan. Umatnya menolak perintah Tuhan. Umatnya tidak 100% menjadikan Tuhan itu Allah mereka. Umatnya banyak melanggar perintah Tuhan. Janji-janji dan peringatan Tuhan diucapkan yang Tuhan ucapkan di dalam kasih Tuhan itu nggak didengerin sama umatnya. Sebetulnya itu semua tuh Tuhan berikan untuk satu hal yang merupakan disiplin. Ya kalau Tuhan udah kasih aturan yang nggak dijalanin, yang hukumannya dijalankan oleh Tuhan karena umat Tuhan tidak menjalankan aturan Tuhan, Tuhan melakukan hukuman untuk mendisiplin umat Tuhan sebetulnya. Diharapkan kalau sudah kena hukuman kapok. Nah jadi kalau kita lihat dari pesan Tuhan itu, kita tahu sekarang ya bahwa Allah itu memang adil. Kalaupun dia mengizinkan adanya penyakit sampar, itu bukan karena dia jahat, tapi karena dia adil. Dan itu juga bukan karena dia sengaja mengadakan supaya semua umat mati gitu, bukan ya. Tapi itu untuk membuat umat Allah kembali kepada Tuhan. Dan ternyata umat Tuhan memang melawan Tuhan. Sehingga mau tidak mau penyakit sampar ini yang menjadi hukuman dari Tuhan dijalankan oleh Tuhan. Mari kita baca dari Yeremia 42 ayat 19 sampai 22. Yeremia 42 ayat 19 sampai 22. Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir. Camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita supaya kami melakukannya. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya, kusampaikan kepadamu. Oleh sebab itu, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan, untuk tinggal sebagai orang asing di sana.
Pada saat itu Nabi Yeremia sudah berkali-kali mengingatkan kepada umat Tuhan. Nabi Yeremia yang punya tugas untuk menyampaikan nubuatan-nubuatan Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan kepada umatnya, sudah berkali-kali mengingatkan agar setiap umat Allah kembali ke jalan-jalan Tuhan. Tetapi tidak diindahkan. Sampailah pada saatnya ketika Tuhan menghancurkan Yerusalem. Tuhan menghancurkan, Tuhan mengadakan hukuman itu. Dan walaupun sudah diadakan hukuman itu, tetap saja umat Tuhan melawan. Pada saat disampaikan hal ini, dikatakan oleh Nabi Yeremia, kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing. Mereka sudah dikatakan jangan pergi ke Mesir, tapi mereka tetap ngungsinya ke Mesir. Udah dikatakan bahwa akan mati oleh penyakit sampar, tapi tetap ke sana. Kita tahu betapa tegar tengkuknya bangsa Israel pada waktu itu. Dan saudara lihat, penyakit sampar yang Tuhan datangkan sebagai bentuk penghukuman terhadap umatnya yang tidak mau tunduk kepada Tuhan. Ini merupakan hal yang sebetulnya tujuannya Tuhan adalah mendidik. Penyakit sampar diingatkan ketika peringatannya tidak didengarkan oleh Tuhan, kena penyakit sampar lah umat Tuhan. Lalu kena penyakit sampar ini maksudnya buat mendidik. Coba kamu kapok, abis gini nurut sama aku. Tetap gak nurut. Itulah tujuan utama Tuhan mendatangkan penyakit sampar. Kasihnya yang demikian rupa harus menghukum umatnya supaya umatnya kembali ke jalan Tuhan, jangan sampai mati. Itu maksud Tuhan. Lalu apa lagi tujuan Tuhan mengadakan penyakit sampar? Kita mau baca dari Lukas 21 ayat 6 sampai 8 dan ayat 11. Lukas 21 ayat 6 sampai 8 dan ayat 11. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Ayat 11. Ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya yang kita tahu ya menjadi rasul-rasul. Tuhan Yesus pada waktu itu sebelumnya mengatakan bahwa bait Allah ini akan dihancurkan. Murid-muridnya kaget karena buat murid-muridnya bait Allah itu sesuatu yang luar biasa. Yang bangunannya hebat, lalu dipakai untuk mengadakan ritual, maksudnya menyembah Tuhan. Kok mau dihancurkan? Terus murid-muridnya bertanya, kapan waktunya itu akan terjadi gitu ya. Nah setelah itu Tuhan Yesus menjawab. Coba kamu perhatikan kata Tuhan Yesus ya. Tanda-tandanya tuh ada sebelum bait Allah dihancurkan. Di antaranya banyak orang yang menyatakan bahwa dia itu akan ada banyak orang menyatakan bahwa dia itu Mesias. Sebelum bait Allah itu dihancurkan akan ada banyak orang yang menyatakan bahwa dialah Mesias ya, bukan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus itu Mesias ya. Artinya akan banyak nabi palsu. Lalu ada gempa bumi yang dahsyat, artinya akan membawa korban. Kalau gempa bumi biasa ya cuman goyang-goyang gitu aja saudara. Tapi kalau gempa bumi yang dahsyat itu artinya akan membawa banyak korban kematian. Lalu akan ada penyakit sampar. Lalu akan ada tanda-tanda yang dahsyat di langit.
Bisa hujan yang deras, bisa badai, bisa apapun ya saudara. Nah itu adalah tanda-tanda sebelum bait Allah dihancurkan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi tujuan yang kedua mengapa Tuhan Yesus mengadakan penyakit sampar adalah untuk menunjukkan kepada banyak orang bahwa sebentar lagi bait Allah yang kamu lihat ini akan dihancurkan. Jadi orang harus berjaga-jaga sebetulnya pada waktu itu ya. Artinya begini, suatu kali ini masih tentang bait Allah di zaman perjanjian lama ya. Tapi bait Allah yang dibangun di zaman perjanjian Allah tetapi ada terus sampai dengan Tuhan Yesus dewasa dan melayani. Suatu kali Tuhan Yesus itu masuk ke dalam bait Allah, maksudnya dia ke Yerusalem lalu masuk ke dalam bait Allah menunggangi keledai. Hal ini sebetulnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Bahwa akan ada seorang raja yang masuk ke Yerusalem, yang masuk ke bait Allah dengan menunggangi keledai. Nah, jadi ketika dia menyampaikan akulah raja, mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus ini adalah yang akan menjadi raja yang akan meluputkan mereka dari jajahan Roma secara politik. Nah, padahal bukan itu maksud dari kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem. Maksud dari kedatangan Tuhan Yesus ke bait Allah, bukan itu. Lalu Tuhan Yesus menangis. Tuhan Yesus itu menangis bukan karena dia tidak bisa menjadi orang yang dihormati lalu mengalahkan Roma, bukan. Tuhan Yesus menangis juga bukan karena dia nanti ditolak, bukan. Tapi Tuhan Yesus menangis karena banyak orang yang akan menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias. Dan banyak orang yang menolak untuk bertobat. Sehingga pasti bait Allah ini akan dihancurkan. Pasti bait Allah ini akan rata tanah. Pasti banyak orang, Yerusalem akan dihancurkan. Dan penyakit sampar itu akan ditunjukkan sebelum semuanya dihancurkan. Sebenarnya tujuan Tuhan Yesus tetap baik ya saudara. Harusnya kalau misalnya udah ada penyakit sampar, hati-hati, semua orang ingat lagi sama apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi bertobat. Jadi kembali ke jalan Tuhan. Tapi tidak seperti itu yang dilakukan. Sehingga memang nubuatan ini digenapi pada waktu itu ya. Nubuatan bahwa Yerusalem akan dihancurkan digenapi oleh Tuhan Yesus. Tetapi bagi orang-orang yang mau bertobat, bagi orang-orang yang tidak menolak Sang Juru Selamat, yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak mengalami hal kebinasaan ini. Tapi apa yang dimaksud dengan tidak mengalami kehancuran ini? Ada yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita mau baca dari Lukas 21 ayat 12 sampai 19. Lukas 21 ayat 12 sampai 19. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan terjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan benci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu.
Nah, hal pengikut Tuhan Yesus akan mendapat aniaya sebelum Yerusalem dihancurkan pada waktu itu. Jadi ini adalah peringatan atau tanda dari Tuhan bahwa Yerusalem akan dihancurkan. Tapi sebelumnya ada hal yang gak enak juga saya pikir ya. Sebelumnya para rasul akan mendapat aniaya. Lalu diserahkan ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dalam hal ini mereka dihakimi karena mereka dianggap menyebarkan ajaran palsu ya. Kedua hal itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya dan sudah terjadi. Kita tahu ya, semua rasul itu mati syahid dengan dibunuh kecuali Yohanes. Nah, dan memang sudah terjadi bahwa Yerusalem dihancurkan di tahun 70. Dan saat itu juga saudara, dan saat ini juga saudara, kita melihat bahwa hal ini juga sudah terjadi saat ini. Sebelum pandemi ini, kalau kita ingat-ingat ya, banyak anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus digorok, disesah, lalu dibunuh. Kita tahu ya, di Timur Tengah perlakuan ISIS, teroris, banyak sekali hal ini terjadi sebelum pandemi sekarang saudara. Itu sudah terjadi. Banyak juga para, kalau sekarang orang-orang percaya, orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan yang benar ditangkap lalu dihakimi bahwa disuruh menolak Tuhan Yesus karena dia dulunya jadi pengikut yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang dia menjadi percaya, dia ajukan ke pengadilan, ayo kamu menolak atau kamu dipenjara. Tapi mereka tidak menolak Tuhan Yesus. Malah mereka menjadi saksi. Mereka dipenjara tapi mereka menjadi saksi. Ini semua sudah terjadi sebelum pandemi mendunia. Sebelum COVID-19 ini saudara. Nah, kita percaya bahwa ketika hal ini diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan melihat hati kita. Tuhan tahu kita akan diberi kekuatan. Tapi kita mau tidak menjalankannya? Apakah kita mau menjadi saksi Tuhan? Tetap bertahan walaupun apapun hal buruk terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saudara, bagi orang-orang percaya yang sekarang masuk dalam pandemi ini diberitahu. Apa yang diberitahu oleh Tuhan Yesus? Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Ini maksudnya adalah Tuhan memperhatikan kehidupan dari anak-anak Tuhan. Kalau dikatakan tidak sehelai rambut di kepalamu, aduh kita aja rontok satu kita gak peduli ya sama rambut kepala kita ya. Tapi Tuhan mengatakan seperti itu artinya apa? Perhatian Tuhan luar biasa kepada anak-anak Tuhan yang percaya, yang mau beriman kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan Yesus, bahwa hidup kita ini sudah berjalan dengan Tuhan Yesus, jangan takut saudara. Jaminan kita adalah keselamatan. Baik keselamatan secara lahiriah, misalnya kita diluputkan dari terkena penyakit sampar. Atau kalaupun kita terkena, kita tidak sampai mati saudara. Tapi juga secara keselamatan ini diberikan secara rohaniah, di mana kita kena penyakit sampar lalu dipanggil oleh Bapa di surga. Tapi kita punya jaminan keselamatan, yaitu surga. Jadi saudara, jaminan keselamatan kekal yang ditulis oleh Tuhan Yesus, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 21 ayat 19, itu maksudnya bukan keselamatan jasmania saja, tapi juga keselamatan rohaniah. Jadi selama pandemi ini banyak orang yang meninggal, tentu saja. Setiap pandemi, setiap penyakit sampar ada mewabah, banyak orang yang meninggal, itu tentu saja. Tetapi kita jangan menghakimi orang-orang yang meninggal itu. Oh dia itu karena berdosa jadi dia meninggal. Oh itu otoritas Tuhan.
Itu hak Tuhan. Kapan kita mau dipanggil pulang, kapan kita masih tetap hidup, itu haknya Tuhan. Tapi yang jelas, selama pandemi ini kita tidak mendengar ada lagi orang yang digorok, ada lagi orang yang dihakimi. Mungkin memang belum bisa karena semua takut kena pandemi daripada jadi teroris juga takut juga mungkin ya. Padahal kita tahu nggak seperti itu. Tapi setidaknya kita melihat itu teredam dengan sendirinya ketika ada pandemi ini. Lalu kita bertanya, jadi pandemi ini tuh tanda Tuhan datang. Pasti Tuhan datang dekat-dekat sekarang. Kan udah apa yang pertama para martir udah, lalu yang kedua dianiaya udah, dihakimi udah, sekarang pandemi. Apa ini pandemi terakhir? Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Karena ada ditulis, ada kelaparan dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ini ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di ayat 11 saudara. Kalau hal ini terjadi, maka waktu dunia akan dihancurkan ini akan segera terjadi. Jadi cerita tentang penghancuran Yerusalem, gambaran buat kita untuk penghancuran dunia saat ini. Tapi saudara, kita orang yang sudah percaya tidak perlu takut. Karena jelas sekali ditulis di ayat berikutnya di ayat 19 bahwa sudah mendapat keselamatan. Yang penting kita menjalankan apa yang Tuhan sampaikan di ayat di Lukas 21 ayat 12, 14 dan 19 yang dikatakan waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Satu. Kedua, tetapkanlah di dalam hatimu. Lalu kalau kamu tetap bertahan, jalankan ketiga hal ini maka kita akan memperoleh hidup kita, yaitu keselamatan kekal. Dalam keadaan demikian, mari kita belajar berdoa dari Nabi Habakuk. Jadi ketika Nabi Habakuk tahu bahwa Tuhan akan menghancurkan umatnya akan dibuang ke Babel, Nabi Habakuk minta kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan kalau boleh jangan deh Tuhan. Lalu dia berdoa seperti ini, Habakuk 3 ayat 1 sampai 2 dan ayat 16. Habakuk 3 ayat 1 sampai 2 dan ayat 16. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan telah mendengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dan murka ingatlah akan kasih sayang. Ayat 16. Ayat 16. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigirlah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang aku akan kunantikan hari kesusahan. Yang akan mendatangi bangsa yang akan bergerombolan menyerang kami. Jadi Nabi Habakuk yang sudah tahu apa yang akan terjadi pada bangsa Israel meminta kepada Tuhan. Tuhan bilang enggak, pasti akan dibuang tetap. Ya udah, terus Nabi Habakuk berdoa. Ini doanya menyatakan dia terima deh Tuhan, ya udah deh Tuhan kalau memang harus gitu ya aku terima. Tapi dia mengatakan, Tuhan telah ku dengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu. Jadi dia udah tahu iya sih. Tapi kalau boleh Tuhan ingat-ingat deh, Tuhan kan mengasihi kami, ingat-ingat kami ya gitu. Itu maksud doa dari Nabi Habakuk. Lalu dia dengan tenang menunggu deru perang, menunggu deru menunggu pandemi ini yang pokoknya menunggu nubuatan Tuhan terjadi. Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Jadi saudara, untuk kita saat ini, jangan gentar jika hal buruk ini terjadi. Karena ini memang udah harus terjadi saudara. Ingat, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Artinya ingat, Tuhan memperhatikan kamu loh ya.
kamu dalam penjagaan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Harusnya kita tenang. Beberapa saat ini saya mengalami hal itu. Kami sekeluarga terkena pandemi. Dari 9 orang di rumah saya, 6 orang kena COVID termasuk saya. Kalau saudara melihat khotbah saya 2 minggu yang lalu, itu saya khotbah di kamar saudara sebetulnya. Cuman editor ini luar biasa, jadi seperti saya lagi khotbah di sini gitu ya saudara. Tapi itu terjadi. Pada waktu itu terjadi, Tuhan menolong saya. Yang jelas adalah begini, betapa Tuhan luar biasa mengasihi saya. Dan ketika saya luput dari kematian karena penyakit sampar ini, saya tahu. Karena saya masih punya tugas. Tapi beriring dengan saya sakit, ada teman saya juga, bukan teman, mantan dosen saya yang meninggal karena COVID. Lalu saya bilang, saya tahu tugasnya dia sudah selesai. Jadi saudara, setiap kita memang sedang berada dalam pandemi ini, jangan menghakimi siapa yang mati duluan, kenapa, dan jangan saudara, itu memang sudah harus ada. Cuman sikap kita, mari kita berdoa seperti Habakuk. Tuhan, aku tahu Tuhan, ini lagi musim pandemi, tapi Tuhan, Engkau kan penuh kasih sayang, Engkau kan Allah yang setia, Engkau kan janji aku akan diselamatkan. Doalah kayak gitu supaya terus kitanya jadi tenang. Jangan udah doa tetap takut, ini takut. Enggak, kita enggak sembarangan, kita tetap jaga. Tapi kita menjadi tenang. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyelamatkan, adalah Allah yang melindungi. Dan Allah yang tahu segala hal dalam kehidupan kita. Allah yang memelihara kita. Puji Tuhan. Amin. Mari saudara, kita mau menyatakan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita satukan hati, kita mau menyatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku percaya kepadamu. Biarpun masih pandemi, aku mau tenang. Karena Tuhan mengasihi aku dan Tuhan setia. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu
nyanyikan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan sekali lagi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Katakan sekali lagi. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa dan kita persiapkan hati kita untuk melakukan perjamuan kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami mau belajar dari Nabi Habakuk, Tuhan. Apapun yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami mau terus memegang janji-Mu bahwa Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau Allah yang memelihara kami dan kasih-Mu luar biasa atas kehidupan kami. Kami mau tinggal tenang dan berharap hanya kepadamu walaupun kami memasuki masa-masa sulit ini. Tuhan, beri kami hati yang kuat, Tuhan. Biarlah kami boleh terus beriman kepadamu apapun tantangannya. Kami mau ikut terus dengan Engkau. Kami mau ikut terus bersama denganmu dan beriman, berharap, bergantung hanya kepadamu saja.
Tolong Roh Kudus supaya kami bisa melakukannya. Dan saat ini Tuhan, kami rindu makan dan minum perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus, ampuni semua dosa dan kesalahan kami, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami untuk makan semeja dengan Engkau. Dan saat ini Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memberkati perjamuan kudus ini. Sehingga ketika kami memakan dan meminumnya, kami mendapat kekuatan baru, kami mendapat kuasa yang daripadamu untuk kami bisa melakukan hal-hal yang harus kami lakukan sesuai dengan perintah-Mu. Terima kasih untuk karya penebusan yang Engkau sudah berikan buat kami Tuhan. Dan saat ini kami mau menerima perjamuan kudus itu dengan penuh iman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Makanlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bukankah anggur yang kita pegang ini adalah darah Tuhan Yesus? Amin. Makanlah, minumlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Angkatlah tangan saudara dan berdoalah, panjatkan doa pribadi saudara sejenak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar setiap jeritan dan seruan dari anak-anak-Mu yang berdoa pada saat ini, memohon pemeliharaanmu, memohon kekuatanmu, memohon agar segala pergumulannya boleh dikabulkan. Kami percaya Engkau akan mengabulkan sesuai dengan waktu-Mu. Kami mau mempercayakan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Engkau yang mengetahui segala sesuatunya. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Beri kami hati yang sungguh-sungguh bisa menjalankan akan firman-Mu itu. Sehingga segala sesuatu yang kami hadapi dapat kami hadapi dengan tenang. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani-Mu pada pagi hari ini dengan berkat berkelimpahan. Engkau terus menolong pemerintah kami untuk melewati masa pandemi ini. Kami mohon juga kepadamu Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau berkati dengan berkelimpahan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Saudara, kita mau mengangkat tangan kita karena kita mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di surga, dalam cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus turun atas kita semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Surga
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama beribadah. Kita sudah menerima berkat firman Tuhan dan sudah makan minum semeja dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan saatnya kita memberikan persembahan dan persembahan persepuluhan yang merupakan milik Tuhan Yesus Kristus. Mari kita patuh menjalankan firman Tuhan yang kembali akan memberkati kita. Mari kita menyimak kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk 1 minggu ke depan. Mulai pada hari Selasa, 3 Agustus 2021, renungan doa puasa disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Hari Kamis, 5 Agustus 2021, pesan singkat disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen Pele. Dan minggu depan, hari Minggu 8 Agustus 2021, pesan Tuhan atau firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen Pele. Dan ibadah dilakukan secara serentak dan bersama-sama melalui Zoom dan melalui streaming, yaitu melalui YouTube. Dilakukan pukul 10 pagi. Dan untuk anak-anak kata, kalian akan mendapatkan cerita dari Kak Maria untuk kelas kecil dan Kak Jenny untuk kelas besar. Ibadah kata ini juga dilakukan secara Zoom pukul 8.30 atau setengah 9 pagi. Selamat ulang tahun kita ucapkan kepada Ibu Siana yang berulang tahun tanggal 29 Juli. Kemudian Ibu Shirley dan Saudara Glenn yang berulang tahun tanggal 31 Juli. Tolong catat waktu-waktu kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.